Kemudian yang kedua 20.000, 10.000, 5.000. Mana yang terbaik? Ya sebenarnya tergantung dengan tipe trading kita seperti apa. Baik, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ketemu di kelas pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat ibu semuanya ya. Siapa? Siapa? Mudah-mudahan bisa mengikuti materi pagi ini yang kita akan membuat satu kesimpulan apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita siapkan sebelum kita ambil posisi, sebelum kita entry di sana dengan tingkat probabilitas yang tinggi, dengan tingkat profit yang tentu lebih baik daripada resikonya. Saya akan membuat satu kesimpulan dulu, nanti pertanyaan kalau ada yang bertanya menyusul ya. Kita akan coba Iya. untuk masuk dulu di materi ringkasan yang harus kita perhatikan dan harus kita siapkan sebelum kita benar-benar terjun di dalam dunia trading, khususnya di dalam melakukan satu entry. Ya, apa yang harus kita siapkan dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan, dari pelatihan yang sudah kita berikan, dari sekian banyak ada kesimpulan yang tentunya ini akan mempermudah kita menarik benang merahnya. Yang pertama, kesimpulan yang kita dapatkan untuk bisa bertahan di dalam bisnis trading, untuk bisa konsisten dan bertahan lama dalam bisnis trading, maka yang harus dikuasai adalah money management dan risk management. Nah, money management dan risk management ini adalah satu paket yang mutlak harus dikuasai dan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap enteng, karena ini bagian dari ruh trading kita. Dari money management ini, kalau kita sudah bisa mengendalikan dengan baik, kalau kita sudah bisa memanage dengan baik, maka potensi keuntungan akan semakin besar dan bisa menekan seminimal mungkin kerugian yang bisa kita dapatkan. Apa yang kita bisa persiapkan di dalam money management? Kemarin sudah kita bahas panjang lebar, tentu berkaitan dengan lot atau ketahanan. Yang kedua nanti berkaitan dengan batasan resiko. Diingat, sering kita sampaikan bahwa di dalam trading tidak ada yang pasti, ya satu yang pasti adalah rugi. Maka tugas kita bukan memastikan profit, tetapi memastikan kerugian ini bisa kita tekan, bisa kita minimalisir sekecil mungkin. Sehingga tujuan untuk mempelajari money management adalah semata-mata untuk membatasi kerugian kita, semata-mata untuk mengontrol biar kerugian tidak selalu berlarut-larut ya, karena kalau nanti tidak bisa kontrol dengan baik, maka yang terjadi pasti akan lepas kontrol dan bisa berisiko modal kita habis. Sekilas kita akan ingatkan bagaimana kita menentukan lot, bagaimana kita mengatur atau memanage kerugian kita biar tidak terlalu liar, biar tidak terlalu melenceng jauh. Yang pertama, ketahanan kita ukur. Ketahanan ini tentu nanti kita bisa menentukan bermacam ketahanan ya, sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan sistem trading yang kita gunakan. Di dalam Wijaya Trading kita mengklasifikasi, membagi menjadi beberapa ketahanan yang semuanya ini kita lebih
condong ke trading jangka pendek. Ya, nanti kalau mau trading jangka panjang nanti silakan komunikasikan dulu. Karena kita siapkan untuk trading jangka pendek. Jangka pendek ini maksimum 2 hari harus selesai. Maksimum 2 hari harus sudah clear. Nah, ketahanan yang kita maksud yang kemarin kita sudah klasifikasi, yang pertama adalah ketahanan 50.000 yang kita sebut dengan ketahanannya aman 50.000 pips. Yang kedua adalah ketahanan 20.000. Yang ketiga adalah ketahanan 10.000. Yang keempat ketahanan 5.000. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ketika ketahanan kita tinggi, tentu keamanan juga tinggi. Sebaliknya, potensi keuntungan yang kita dapatkan tentu akan lebih rendah. Karena sangat kecil kemungkinan kalau lotnya kecil, dapatnya besar, itu akan sangat kecil sekali kemungkinannya. Sehingga harus paham kalau kita menggunakan ketahanan yang aman, karena kita mau keamanan yang tinggi, maka profitnya juga jangan terlalu berlebih. Target yang ingin kita capai harus disesuaikan. Kemudian yang kedua, 20.000, 10.000, 5.000. Mana yang terbaik? Ya, sebenarnya tergantung dengan tipe trading kita seperti apa. Kalau mau keamanan tinggi ya pakai yang ketahanan tinggi, tapi hasilnya juga kecil. Ya, kembali ke kita. Kita mau trading ini mau investasi atau mau buat kebutuhan hidup atau buat tambahan, nanti kita sendiri yang bisa menentukan. Dengan cara apa? Dengan cara tentukan target dulu. Tentukan target kita ini mau berapa, 1 hari atau 1 bulan kita mau profit berapa. Bagaimana kita menentukan? Ya, tentu kembali lagi tadi, kita ini mau buat apa tradingnya? Kita buat makan, buat tambahan, atau buat kebutuhan. Kalau buat kebutuhan ya dihitung kebutuhan 1 hari berapa atau 1 bulan berapa, tentukan. Misalnya 1 bulan saya butuh $1.000 atau 15 juta misalkan. Artinya kalau 1 hari ya tinggal bagi dengan 20 hari kerja. Kemudian nanti berarti ketemu target harian kita berapa. Kalau sudah ketemu, maka kita bisa gunakan lotnya, nanti kita cocoknya menggunakan lot yang mana. Penggunaan lot, penggunaan ketahanan tentu juga disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita misalnya 1 hari tidak bisa trading banyak, hanya beberapa kali, maka kita bisa menggunakan satu modalnya lebih besar, ketahanan kecil. Atau kalau modalnya tidak punya yang besar, berarti resikonya yang dinaikkan. Yang terpenting bukan ya terlalu over. Ya, semuanya ada stepnya, semuanya ada tahapannya. Tentukan dulu kita mau untung berapa, target profit kita berapa, nanti sesuaikan dengan modal kita, kemudian dihitung saya ini cocoknya dengan ketahanan yang mana, lotnya yang bagaimana. Ini nanti dipertimbangkan. Nomor 1, harus sudah punya gambaran yang jelas di kepala kita. Sehingga kalau misalnya saya cocok dengan lot atau dengan ketahanan ini dimodifikasi dengan ini. Artinya apa? Artinya misalkan pertama kita menggunakan ketahanan aman dulu 0,01 misalkan. Nanti ada kondisi tertentu ketika memenuhi syarat yang betul-betul valid, kita bisa gunakan ketahanan yang kedua dan sebagainya. Semuanya nanti silahkan diuji dan cobakan, karena ini butuh pengetahuan yang banyak, butuh pengalaman yang lama, dan tentu butuh praktek di sana. Dengan banyak praktek, banyak mencoba, maka keahlian, keterampilan kita akan semakin bertambah. Ini adalah untuk berkaitan dengan money management dan risk management. Nah, sekarang ketahanan sudah, kemudian batasan resikonya bagaimana? Oke, kita coba untuk membatasi resiko. Kemarin kita sudah sampaikan
Ya, risk management ini bisa kita sebut dengan recovery. Bisa juga dengan pembatasan resiko dengan cara satu, stop loss. Pembatasan resiko itu bisa stop loss, bisa cut loss manual. Bedanya apa? Kalau stop loss dengan menggunakan angka, kalau stop loss kita close secara paksa, di close manual. Kalau menggunakan stop loss kita kemarin bisa gunakan dengan melihat area atau titik support dan resisten. Kalau buy, kemudian di bawah di sini ada misalkan support, maka ini taruh di bawahnya, disinilah SL-nya. Kalau menggunakan stop loss. Kalau dengan menggunakan cut loss, ya maka kita bisa dengan manual. Ini namanya close manual. Bagaimana dengan close manual ini? Ya kita bisa dengan prosentase, misalnya 2% modal, misalkan 3% modal. Tinggal menghitung. Ketika kita buy 0,01, kemudian ruginya misalnya 10 dolar. Modal kita misalkan 1000. Kita tinggal bandingkan minus dibanding dengan modal kita dikalikan 100%. Nanti akan ketemu prosentase. Kalau kita menerapkan misalnya 2% dari modal, ya, misalnya kita menerapkan 2%. Ini kalau kita dengan menggunakan stop loss ya. Stop loss, cut loss ya, manual. Kita menerapkan 2% misalnya, berarti 2% ini kalikan dengan modal kita. Nah, keuntungan kita adalah batasan rugi kita adalah 20 dolar. Sehingga kalau ini masih floating ya, masih floating 10 ini masih kita toleransi karena batasan kita adalah 2% dari modal. Artinya 20 dolar kita close manual kalau nanti minusnya mencapai ini. Ya, ini berlaku untuk kumulatif ya, bukan hanya satu tapi kumulatif ya. Artinya misalnya satu kali berarti kita bisa menggunakan maksimum ini, atau misalkan 2 kali 0,01 lagi berarti ini minusnya misalkan 5, ini masih 15 ya. Jadi kita bisa entry 3 kali dengan ini ruginya 5, sehingga semuanya total 20 dolar. Ini memenuhi batasan atau toleransi kerugian kita adalah 2% ya, misalkan begitu. Ini dengan menggunakan cut loss atau close manual, dengan hanya melihat dari floating, dari angkanya ketemu ya. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan atau membatasi kerugian kita. Kemudian dengan recovery misalkan ya, dengan recovery ini bisa kita lakukan penambahan atau pengurangan transaksi ya. Misalkan kita buy 0,01, ini rugi minus 10 ya, marketnya turun. Kemudian ketika kita analisa ulang, ketika kita melihat potensi masih naik, maka di bawah ini bisa kita buy lagi 0,15 0,02 misalnya. Kemudian ini minus lagi, ternyata minus 10, maka ini sudah memenuhi 2% dari batasan kita. Apakah kita close semuanya? Tidak harus. Kita boleh memilih salah satu. Yang mana yang paling dekat di close, yang paling di close utama, tentu close-nya ini prioritas yang jauh dari running harga. Yang jauh dari running harga tentu yang pertama, karena ini jauh dari running harga, ini di close dulu. Yang ini mungkin tidak perlu di close juga boleh. Yang jelas sudah kita baca analisanya masih berpotensi naik, sehingga nanti ini akan mengurangi beban kita. Kemudian kita masih punya minus sekian.
masih dalam batas toleransi. Nah, ketika minus sekian, ini pun bisa kita tambah lagi nanti, misalkan potensinya naik sudah. Ini naik, ini menjadi minus 5. Ya, kita bisa tambah lagi, buy lagi 0,01 misalkan. Ya, sehingga ketahanan tetap kita jaga di angka maksimum 2%. Artinya resiko kita jaga 2% dari kumulatifnya keseluruhannya nanti. Atau mungkin marketnya turun kuat, ya kita bisa close salah satu kemudian ikut sell, salah satunya ikut sell lagi dengan lotnya 0,02 misalnya, 0,01 tetap, 0,02 tetap, sehingga nanti kalau marketnya cenderung kuat lagi ke bawah tanpa menghapus yang ini pun nanti lama-lama akan menutup kerugian karena ini lotnya lebih besar. Yang terpenting tetap kendalikan batasan rugi kita berapa di situ. Ya, kita tetap awasi dan kita monitoring. Ini adalah cara kita untuk recovery. Berikutnya saya kembali lagi ke money management tadi. Ya, tadi ada ketahanan sudah, kita resikonya sudah. Selanjutnya apa yang harus kita kuasai? Yang kedua, ya, kesimpulan yang kedua yang harus kita kuasai adalah sistem tradingnya. Kemarin sistem trading yang paling pokok dan mendasar apa di dalam kita mempelajari sistem trading ini, ya, dalam mempelajari sistem trading ini, ya sistem trading ini tentu adalah cara yang paling tepat atau apa ya, aturan yang paling tepat yang kita bisa jalankan dan berpotensi profit. Nah, biasanya berkaitan dengan aturan-aturan entry dan exitnya, berkaitan dengan aturan-aturan entry dan exit. Kapan kita masuk, kapan kita keluarnya, apa syaratnya kalau kita masuk, apa syaratnya kalau kita entry, kemudian bagaimana kalau nanti marketnya berbalik, di mana kita exitnya, ya di mana kita menentukan batas resiko yang tadi kita singgung di money management dan risk management tadi, ya berkaitan dengan aturan-aturan entry dan exit yang paling utama. Nah, aturan-aturan ini yang harus kita kuasai. Kemarin sudah kita berikan gambaran juga. Yang pertama, fahami karakter candlestick. Fahami karakter candlestick. Yang kedua, lihat struktur, ya struktur marketnya. Fahami struktur marketnya. Yang ketiga, perhatikan level support dan resisten. Yang keempat, perhatikan level area retracementnya atau koreksinya. Yang terakhir, baru kita menentukan sinyal atau trigger yang akan kita gunakan untuk masuknya. Triggernya apa? Biasanya triggernya ini berkaitan dengan nanti penolakan, kemudian atau koreksi, atau candle yang body tipis, ekornya panjang, atau pola-pola candle dan sebagainya. Atau bisa juga dengan breakout. Nah, ini adalah sinyal yang nanti kita gunakan untuk area entry-nya. Setelah kita memahami karakter candlenya seperti apa, candle yang sudah terbentuk, kemudian struktur yang terbentuk itu seperti apa, mengarah kemana, apa yang kita bisa dapatkan dari membaca struktur, ya apa yang kita bisa dapatkan dari membaca struktur candle itu, ya banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Ya, antaranya adalah kita bisa mengetahui satu, apakah market itu akan trend atau sideways. Tren ini ada dua, ada naik, ada turun. Ya, dengan membaca struktur yang ada, karakter yang ada, maka kita bisa mengetahui arah market itu dia akan bergerak tren atau sideways atau datar. Oke, dicatat di sana untuk mengetahui arah tren atau pergerakan kecenderungan. Apakah naik
atau turun atau bahkan datar. Kemudian berikutnya, untuk membaca apakah tren itu lemah atau kuat. Kalau nanti tren, apakah nanti lemah atau kuat? Karena tren bisa juga tren yang lemah, tren yang kuat, tergantung nanti kondisi strukturnya di sana. Kemudian setidaknya kita mengetahui area level tertinggi terendahnya, level tinggi dan rendahnya. Kalau kita bisa mengetahui level-level tertinggi dan terendahnya, ya, untuk antisipasi paling tidak ada gambaran di sana. Kalau kita buy, kira-kira di area di sini. Ketika sell, kira-kira nanti akan bergerak turun di area di sini. Nah, setidaknya akan memberikan petunjuk gambaran visualnya. Kemudian selanjutnya setelah menyentuh area level itu, ini setelah kita mengetahui area level ini, apakah ini menyentuh atau melewati. Kalau menyentuh kemudian kembali, itu namanya memantul. Kalau menyentuh kemudian melewati, itu namanya reversal, namanya lanjut, ya. Kalau menyentuh tidak menembus berarti reversal atau kembali. Kalau menyentuh tapi melewati namanya breakout. Oke, ini yang bisa kita dapatkan nanti ketika kita membaca struktur market. Kita bisa mengetahui arah tren, kemudian mengetahui apakah trennya kuat atau lemah, kemudian area levelnya di mana, support resisten, kemudian apakah reversal ataukah lanjut marketnya.